Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Biba Pradika. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu biar view-nya nambah banyak. Thank you. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari Granger Ormond Taylor, seorang yang mengaku pergi ke luar angkasa dan tidak pernah kembali. Percaya nggak percaya sih ya? Langsung aja kita ke ceritanya. Granger Ormond Taylor lahir tanggal 7 Oktober 1948 di Vancouver Island. Masa kecilnya dibayangi tragedi. Saat masih belia, ayahnya tenggelam dalam sebuah kecelakaan dekat kabin keluarga Taylor di Horn Lake. Taylor tumbuh sebagai lelaki yang berpostur tinggi, tegap, dan kuat. Dalam album foto keluarganya, Taylor beberapa kali diabadikan membikin keok lawannya dalam pertandingan gulat. Meski demikian, kepribadian Taylor sangat kontras dengan penampilannya. Taylor adalah laki-laki pemalu dan pendiam. Tak sedikit yang menganggapnya eksentrik. Taylor putus sekolah saat kelas 8 dan mulai bekerja di toko mekanik dekat rumahnya. Dari sini obsesi Taylor akan mesin tumbuh. Tak butuh waktu lama buat Taylor untuk menunjukkan pada semua orang, teman atau anggota keluarganya, bahwa dia piawai memperbaiki apa saja. Taylor adalah seorang jenius mekanik yang belajar secara otodidak. Di usia yang masih sangat muda, Taylor membangun sebuah automobil satu silinder yang saat ini masih terpajang rapi di Dunsan Forest Museum. Selain itu, ia juga memperbaiki sebuah lokomotif uap dan juga sebuah bulldozer saat usianya 17 tahun. Keahlian Taylor makin hari makin bertambah. Ia juga berhasil membuat replika sebuah pesawat tempur Perang Dunia II yang kemudian hasil karyanya tersebut dibeli oleh seorang kolektor dan laku dengan harga 20.000 USD. Halaman belakang rumah Taylor boleh jadi adalah saksi bisu bagaimana dia begitu lihai mengotak-atik mesin mekanis yang rumit. Setelah menguasai berbagai mesin-mesin kendaraan berat yang cukup rumit, Taylor mulai melirik pada kendaraan yang bagi sebagian orang hanya fiktif, yaitu UFO. Taylor tampaknya sangat terobsesi pada piring terbang dan bagaimana benda itu bisa beroperasi. Bagi Taylor yang bahkan berhasil menciptakan replika pesawat tempur Perang Dunia II, sepertinya menciptakan kendaraan sejenis pasti dapat dilakukan. Keller, temannya Taylor, mengatakan Taylor itu jenius. Keller bertemu dengan Taylor karena sama-sama punya hobi yang sama, dan salah satu percakapan yang sering keluar adalah tentang luar angkasa dan alien. Seperti Taylor, Keller juga tak terlalu menyukai sekolah dan DO ketika masih sangat muda. Keduanya menjadi teman dekat tak lama setelah berkenalan. Bagi Keller, menghabiskan waktu bersama Taylor adalah hal yang menyenangkan. Tapi Taylor sebaliknya, selalu serius dalam berkata. Aku rasa Taylor itu seorang jenius yang hampir gila, kata Keller. Popularitas UFO, alien, dan luar angkasa meningkat tajam dalam landscape budaya mainstream di tahun 1940-an dan 1950-an. Selama kurun waktu Perang Dunia II, banyak pilot mengaku bola raksasa terbang atau disebut juga Foo Fighter di langit saat mereka terbang. Keberadaan Foo Fighter tak bisa dijelaskan pada saat itu, atau para pakar kemudian akan menganggap fenomena muncul karena elektrostatik dan medan magnet, atau disebabkan oleh pantulan cahaya. Beberapa pakar lainnya mengatakan bahwa fenomena ini ada hubungannya dengan kondisi psikologis para pilot. Setelah perang berakhir, meruak beberapa kasus penampakan dan penculikan oleh UFO yang legendaris. Salah satu contoh yang paling banyak dikenal adalah laporan tentang pesawat alien yang jatuh di Roswell, New Mexico. Konon, yang jatuh adalah balon pengintai milik Angkatan Udara Amerika Serikat.
Atau bisa jadi ini cuma tipu-tipu pemerintah Amerika Serikat saja. Pada tahun 1961, sepasang kekasih, Barney dan Betty Hill, mengaku diculik oleh alien di daerah perdesaan New Hampshire. 13 tahun kemudian, dua orang pilot F-4 Phantom II Iran melaporkan mengalami kerusakan mesin dan komunikasi ketika terbang di atas Teheran. Keduanya mengaku melihat cahaya terang di langit, dan UFO dituduh sebagai penyebab kerusakan mesin dan alat komunikasi pesawat. Menjelang akhir tahun 90-an, UFO dan alien sudah menjadi fenomena budaya tersendiri, menyusup dalam film-film. Taylor mengatakan pada Keller bahwa dia akan membangun kapal luar angkasanya sendiri. Taylor banyak menghabiskan waktunya di akhir tahun 70-an untuk mengelas sendiri spare part yang diambil dari tempat pembuatan barang untuk membangun sebuah replika pesawat luar angkasa besar. Douglas Curran, penulis buku In Advance of the Landing, Folk Concept of Outer Space, sempat mengunjungi pesawat luar angkasa buatannya Taylor sebelum Taylor ini hilang. Dalam bukunya, Douglas merinci apa yang dia lihat di dalamnya. Taylor membangun pesawat ini dari dua lempengan cakram satelit dan mengisinya dengan TV, sofa, dan tungku. Taylor sangat penasaran dari mana daya yang menggerakkan piring terbang berasal. Pertanyaan itu terus ia pikirkan dalam pesawat buatannya, kadang sampai dia tertidur di dalamnya. Taylor mengaku pada temannya, Bob Nielsen, bahwa dia berkomunikasi secara langsung dengan alien. Dia berbaring di sana dan mulai melakukan komunikasi mental dengan orang lain di galaksi lain pula. Bob Nielsen tak bisa melihat dengan siapa Taylor bicara. Mereka bicara lewat pikiran. Nielsen mengatakan bahwa mayoritas orang menganggap Taylor cuma sedang bermimpi. Pada awal November 1980, Taylor berkata bahwa ia telah berhasil berhubungan dengan alien. Alien-alien itu akan menunjukkan padanya bagaimana teknologi mereka beroperasi. Bukan hanya itu saja, Taylor bilang bahwa ia akan melakukan perjalanan ke luar angkasa. Pada tanggal 29 November 1980, usia Taylor baru 32 tahun saat itu. Taylor berjalan keluar dari rumah orang tuanya di Vancouver Island, British Columbia, Kanada. Ia meninggalkan sebuah catatan bertuliskan tangan, meninggalkan sejumlah uang untuk orang tuanya, dan menjelaskan bahwa ia akan pergi dengan pesawat alien untuk menjelajah galaksi. Pada secari surat itu, di bagian belakangnya, terdapat sebuah peta yang dibuat dengan tulisan tangan bergambar Waterloo Mountain. Apakah itu merupakan petunjuk bahwa Taylor pergi ke pegunungan Waterloo sebelum akhirnya ia pergi dengan pesawat alien? Beberapa hari sebelum menghilang, Taylor memberitahu seorang sahabat karibnya bahwa ia berhasil berkomunikasi dengan makhluk dari galaksi lain dan ia mendapatkan undangan untuk melakukan perjalanan ke sistem tata surya. Malam hari saat ia menghilang, badai besar menghantam Pulau Vancouver. Angin topan dilaporkan melanda kawasan itu. Listrik padam. Taylor yang pergi bersama dengan truk pick-up birunya menghilang bak di telan bumi. Menghilangnya Taylor menjadi tajuk nasional di Kanada. Pencarian Taylor dilakukan besar-besaran. Setiap rumah sakit diperiksa, bandara, tempat-tempat umum, bahkan hingga pemeriksaan catatan kendaraan pick-up biru yang terakhir dibawa Taylor. Namun, jejak keberadaannya tak juga diketahui. Setelah hampir 4 tahun pencarian yang melelahkan, pada Mei 1984 pencarian dihentikan. Jim dan Gretchen, orang tua Taylor, terus menantikan putranya kembali. Ayah Taylor bahkan berkata bahwa sangat sulit dipercaya bila putranya benar-benar mampu melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan pesawat alien, seperti yang ia katakan. Maret pada tahun 1986, nyaris 6 tahun semenjak Taylor menghilang, beberapa pekerja perhutanan setempat menemukan lokasi bekas ledakan Mount Brevoort, tak jauh dari kediaman keluarga Taylor. Kerangka manusia ditemukan di tempat itu. Hasil pemeriksaan resmi koroner menyebut bahwa
Merujuk bukti yang ada, kerangka tersebut adalah milik Taylor. Penyebab kematiannya, kantor koroner menyimpulkan bahwa Taylor tewas karena dinamit yang di bawahnya meledak. Keller membenarkan Taylor kelak menyimpan dinamit di truknya untuk meledakkan tunggul pohon. Dinamit adalah cara praktis menyingkirkan beberapa tunggul sekaligus. Keller menambahkan bila Taylor sering menggunakan dinamit dan terhitung piawai dengan bahan peledak itu. Laporan koroner merinci sebuah bukti bahwa Taylor tewas karena ledakan. Namun, alasan Taylor menghilang masih jadi misteri bagi keluarga dan karib Taylor. Saudari tiri Taylor, Joan Mayo, percaya bahwa Taylor sedang kesepian saat itu. Pendapat berbeda keluar dari mulut saudari kandungnya Taylor, Grace Ann Young. Bagi Young, LSD punya andil dalam kematian Taylor. Bukankah kecelakaan bisa diakibatkan karena Taylor sedang mabuk LSD sehingga tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak? Hari ini tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Taylor. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa tubuh Taylor ditemukan menggantung di pohon, tak jauh dari lokasi ledakan. Dugaan lain lebih gila lagi. Konon, Taylor kini hidup dengan identitas baru di Amerika Selatan. Tapi masih ada yang memegang teguh teori konspirasi yang melingkupi hilangnya Taylor. Situs-situs tentang UFO seperti Mysterious Universe punya banyak teori tentang kasus ini. Di antaranya, alien memang sengaja meledakkan truk Taylor supaya dia kelihatan benar-benar bunuh diri. Atau bahwa Taylor tak akan pernah kembali karena ia cuma perjalanan satu arah. Taylor konon menggunakan dinamit agar bisa meluncur ke luar angkasa. Pun ada teori yang mengatakan bahwa karena terlalu jenius, Taylor direkrut menjadi agen rahasia. Tak ada yang tahu pasti apa yang menimpa Taylor. Namun, jika relativitas ruang dan waktu benar-benar nyata, mungkin saat ini Taylor tengah di jalan kembali ke rumahnya, mencari lahan yang pas untuk mendaratkan pesawat alien. Hingga kini, menghilangnya sang jenius masih tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Jadi, bagaimana kisah Taylor ini? Menurutmu, dia benar-benar melakukan perjalanan keluar angkasa atau tewas karena ledakan dinamitnya sendiri? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.